Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sehat untuk kita semua. Selamat datang kembali teman-teman semua pada kelas Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif. Hari ini kita akan belajar mengenai metode penelitian komunikasi kualitatif dan akan saya bagi ke dalam dua sesi. Sesi yang pertama untuk menjelaskan atau mengenalkan kepada kalian terkait dengan mata kuliah ini. Mungkin beberapa sudah kenal dengan membaca deskripsi mata kuliah ini lewat situs web departemen kita. Tetapi untuk sesi ini teman-teman akan saya ajak untuk mengenalnya lebih lanjut. Dan sesi yang kedua, kita akan belajar sama-sama mengenai salah satu metode dalam penelitian komunikasi kualitatif yang kita kenal dengan nama metode semiotika. Mari kita mulai untuk sesi yang pertama terkait dengan mata kuliah ini. Saya akan sharing terlebih dulu layarnya ya. Eits, sebelum men-sharing layar, saya mau tanya dulu nih, gimana kabar teman-teman? Sehatkah? Ayo yuk, ramaiin di kolom chat. Pada sehat kan? Oke, udah pada sehat. Alhamdulillah. Gimana ini ya? Semoga teman-teman tetap sehat karena bagaimanapun kita sekarang lagi ada di kondisi yang serba sulit. Pandemi masih ada ya, belum pergi. Sehingga teman-teman dimanapun berada, walaupun kita belum bisa berjumpa di kampus secara luring, tetapi tetap jaga protokol kesehatannya kalau beraktivitas di luar ruang ya. Oke, syukurlah kalau teman-teman semua dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Mari saya sharing sekarang layarnya untuk sesi yang pertama, mengenal lebih lanjut terkait dengan mata kuliah ini. Apa sih sebenarnya metode penelitian komunikasi kualitatif? Nah, mata kuliah ini sebenarnya, seperti yang teman-teman dapat baca juga di slide ini ya, bermaksud untuk meningkatkan kalian kepada fenomena komunikasi yang ditinjau dari sudut pandang paradigma kualitatif tentu saja. Karena ada salah satu mata kuliah juga yang akan mendekatkan fenomena ini, tapi dalam paradigma, fenomena ini itu dalam artian fenomena komunikasi, dalam paradigma kuantitatif. Nah, di sini teman-teman dalam paradigma kualitatif. Kemudian teman-teman akan dibekali pengetahuan dan wawasan terkait metode penelitian komunikasi kualitatif yang juga harapannya komprehensif ya. Dan untuk memperkuat pemahaman itu, akan kami sediakan beberapa contoh yang berkaitan dengan penelitian kualitatif dan akan teman-teman bahas lebih jauh. Kita bahas bersama sepanjang perkuliahan, sehingga nanti kalian dapat aplikasikan dan menuliskannya dalam sebuah laporan riset yang teman-teman buat secara individu. Apa capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah ini? Ada 3. Mulai dari teman-teman dapat memahami hakikat penelitian komunikasi kualitatif dan kegunaannya. Ini yang kemudian saling berkelindan dengan CPMK-nya pula, yaitu teman-teman bisa tentu saja ya memberikan penjelasan, mampu mengetahui, memberikan pemahaman pula terhadap metode penelitian komunikasi kualitatif dan kegunaannya. Kemudian yang kedua, teman-teman dapat mengidentifikasi berbagai contoh implementasi penggunaan dari metode penelitian komunikasi kualitatif untuk penelitian ilmiah, skripsi yang akan kalian lakukan, ataupun kebutuhan lainnya. Termasuk tentu saja teman-teman mampu mengetahui contoh penggunaan di dalam membuat riset mandiri yang nanti akan kalian kumpulkan di ujian tengah semester. Itu yang paling terdekat ya, yang akan teman-teman lakukan. Dan yang terakhir, dapat mengaplikasikan pemahaman dan keterampilannya untuk menelaah suatu fenomena komunikasi yang terjadi dan layak untuk diteliti secara kualitatif. Yang ini juga tentu saja ya, kaitannya dengan yang nomor 2. Teman-teman akan membuat laporan riset mandiri dan mengumpulkannya sebagai salah satu tugas UAS di akhir dari perkuliahan ini nantinya. Ada 14 minggu yang akan kita lalui bersama, mulai dari minggu pertama, kontrak perkuliahan, hari ini ya, untuk menjelaskan terkait dengan seluk-beluk perkuliahan, kemudian referensi apa yang akan kita gunakan, sistem penilaiannya, dan seterusnya. Dan nanti sampai minggu ke-7, kita akan belajar mengenai metode etnografi dan etnografi. Setelah ujian tengah semester, kita lanjutkan dengan mengenal ragam metode penelitian komunikasi kualitatif lainnya, mulai dari analisis resepsi, sampai nanti pada minggu ke-12 analisis big data. Setelahnya, pada minggu ke-13 dan minggu ke-14, teman-teman akan melakukan riset secara mandiri. Riset secara mandiri ini nantinya akan kami bimbing secara asinkron, jadi melalui WhatsApp grup kelas ataupun LMS kita gitu ya. Teman-teman bisa berkonsultasi dengan kami lewat platform tersebut. Dan nanti dikumpulkan hasil riset mandirinya pada ujian akhir semester.
pokok bahasan secara detail seperti ini pada slide ini ya, mulai dari minggu pertama sampai minggu ke-7 dan setelahnya minggu ke-8 sampai minggu ke-14. Di minggu ke-11 dan ke-12 teman-teman akan kami ajak untuk ke-12 khususnya ya, kami ajak untuk mengenal lagi salah satu ini sebenarnya bukan, metode yang baru atau pendekatan yang baru, yaitu big data. Kami akan juga kenalkan kepada kalian lagi, bagi yang mungkin, sudah terbiasa atau familiar, tidak asing dengan ini, bagi yang belum, ini akan jadi salah satu yang menarik. Kenapa? Karena analisis big data ini bisa juga kalian terapkan ya, untuk penelitian komunikasi kualitatif. Dan tentu saja minggu 13, 14 teman-teman punya waktu yang cukup, longgar untuk melakukan pengumpulan data, dan menganalisis data penelitian sederhana yang kalian lakukan dan dikumpulkan pada UAS nantinya. Evaluasi dari perkuliahan ada 3 macam, tugas individual, mulai dari melakukan literatur review paradigma dan melakukan literatur review dari ragam metode yang akan kita sama-sama pelajari selama perkuliahan. Masing-masing kalian akan mengerjakan tugas individual sebanyak 2 kali tentu saja ya, dari penjelasan tersebut. Kemudian untuk ujian tengah semester, teman-teman akan mengumpulkan laporan wawancara atau FGD secara individual, dan untuk ujian akhir semester juga dilakukan secara individual dalam bentuk laporan riset sederhana. Untuk sistematika dan format dari laporan wawancara atau FGD, serta laporan risetnya tentu akan kami berikan kepada teman-teman pada waktu ujian tengah semester dan ujian akhir semester untuk diikuti. Dan tentu saja ya, dilakukan secara disiplin, karena itu akan menjadi penilaian yang penting juga selain substansi yang teman-teman berikan kepada kami. Penilaiannya ada apa saja, mulai dari tugas individual, tugas kelompok dan presentasi, kuis dan partisipasi dalam diskusi, UTS, dan UAS. Masing-masing punya bobotnya sendiri. UTS dan UAS berbobot paling tinggi ya, masing-masing 30%. Sementara yang kedua adalah tugas individual dengan bobot 20%, dan tugas kelompok dan presentasi, serta kuis dan partisipasi dalam diskusi masing-masing sebanyak 10%. Rentan penilaiannya atau kategorisasi penilaiannya, teman-teman bisa lihat pada tabel yang berwarna hijau, mulai dari yang paling tinggi dengan skor 90 sampai 100 bernilai A, dan yang paling rendah bernilai 0 ya, atau kurang dari 30 skornya. Tentu kita berharap teman-teman semua bisa mendapat nilai yang semaksimal mungkin. Silakan pelajari RPKPS lengkapnya, juga sudah tersedia di LMS yang kita gunakan ya, atau Learning Management System kelas kita. Dan tentu saja perkuliahan ini tidak akan berjalan tanpa kontribusi dan kolaborasi dari teman-teman. Jadi kita sama-sama bangun perkuliahan ini, dan setiap minggunya kita lakukan evaluasi ya, atas apa yang barangkali kita rasa kurang, atau teman-teman rasakan perlu kita improvisasi, kita tingkatkan, maka itu akan menjadi evaluasi mingguan kita. Platform pembelajaran daringnya, kita ada 2 utamanya, WhatsApp grup kelas, kemudian salah satunya adalah LMS yang kita pakai khusus, yang sudah diinisiasikan oleh fakultas kita ya, Fokus. Nah, di sini teman-teman boleh join LMS Fokusnya, karena sudah tersedia di WAG description dari kelas kita. Oke, kita sampai pada sesi tanya jawab nih, untuk sesi yang pertama. Silakan teman-teman ada yang ingin bertanya terkait dengan perkuliahan ini dan apa yang kita akan lakukan selama 1 semester ke depan? Monggo, udah ada Zahra. Baik, terima kasih Mas Zam untuk kesempatannya. Mungkin dari penjelasan Mas Zam tadi, yang ingin saya tanyakan adalah apakah nanti Mas di dalam pelajaran ini kita akan mempelajari kapan sih kita bisa menggunakan metode kualitatif atau metode kuantitatif itu sendiri? Karena dari kelas-kelas metode penelitian yang sebelumnya kita sudah terima di semester sebelumnya, saya itu masih memiliki kebingungan Mas, bagaimana sih cara kita mengetahui metode yang tepat digunakan untuk suatu penelitian. Nah, apakah nanti di dalam pelajaran ini kita akan mengetahui hal tersebut ya, Mas? Terima kasih, Mas Zam. Oke, terima kasih Zahra pertanyaannya. Nah, saya akan langsung jawab ya. Satu hal tentu saja, metode penelitian komunikasi, baik itu kualitatif yang kita pelajari di semester ini tentu saja, ataupun kuantitatif, itu bukan berdasarkan preferensi dari peneliti itu sendiri atau kita ya, tetapi tentu saja kita sesuaikan dengan fenomena komunikasi, pertanyaan yang akan kita ajukan dari fenomena tersebut. Jadi misalnya nih, pertanyaannya terkait dengan taruhlah tingkat efektivitas, atau kemudian kita sebut lagi faktor-faktor yang berpengaruh dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu umumnya bisa diteliti dengan metode penelitian komunikasi yang kuantitatif gitu ya. Karena ingin menunjukkan tren misalnya, ingin menunjukkan kecenderungan,
perubahan, atau implikasi yang terlihat secara angka, dan seterusnya. Tetapi untuk perkuliahan ini, pertanyaan seperti itu biasanya tidak teman-teman ajukan, gitu ya. Jadi pertanyaan yang dielaborasikan dengan kata tanya bagaimana, itu akan sangat lebih dalam ya, sehingga untuk mencapai kedalaman tidak dapat ditelusuri dengan metode penelitian komunikasi kuantitatif. Kita hanya bisa menelusurinya dengan metode penelitian komunikasi kualitatif. Itulah kenapa ada perkuliahan ini. Untuk melihat ya, sisi lain dari yang saya sampaikan tadi, dari sisi kuantitatifnya. Tentu akan terjadi pergolakan batin nih, misalnya ya, seperti yang Zahra tadi sampaikan tuh. Apakah nanti saya akan memilih ini dan itu? Nanti itu di proses yang lainnya ya, tentu saja pada nanti ada kelas yang tersendiri namanya kelas seminar proposal. Di situ nanti teman-teman akan kita godok lagi, kita gembleng lagi bareng-bareng agar secara penelitian semakin mantap dengan metodenya, tidak saja metode ya, tapi secara keseluruhan dari apa yang teman-teman akan sajikan pada kelas itu ya, seminar proposal. Jadi pada penelitian ini atau pada tidak saja pada penelitian yang nanti ditanyakan oleh Zahra tadi, tapi sebelum melakukan itu, teman-teman untuk perkuliahan ini akan kami upayakan untuk bisa mengenal ragam dari penelitian komunikasi kualitatif itu dan melihat berbagai fenomena yang nantinya bisa relevan dikaitkan dengan metode itu. Sehingga nanti teman-teman tentu bisa ya memberikan penilaiannya masing-masing atau justifikasinya masing-masing terkait dengan metode apa yang sekiranya nanti cocok untuk membedah barangkali atau meneliti fenomena komunikasi yang akan teman-teman ajukan, baik untuk kelas ini, yaitu laporan riset mandirinya, ataupun nanti untuk skripsi teman-teman ya pada akhir perkuliahan. Seperti itu Zahra, semoga bisa menjawab. Apakah ada pertanyaan lain lagi dari Zahra? Silakan. Sudah terjawab, Mas. Mungkin itu dulu pertanyaannya. Terima kasih, Madam. Oke, terima kasih Zahra. Baik, kalau misalnya dari Zahra sepertinya sudah jelas. Kalau teman-teman ada pertanyaan lagi boleh disampaikan di kolom chat ya. Nanti akan saya respon setelah saya bagikan materi sesi kedua, yaitu sesi metode semiotika. Nah, ini saya akan kenalkan kepada kalian. Mungkin pada mata kuliah metode penelitian sosial yang telah kalian ambil di semester sebelumnya sempat disinggung ya secara sekilas. Tetapi di sini kita berharap teman-teman bisa mendalami lagi ya metode ini dan bisa jadi ini jadi salah satu metode yang mungkin akan kalian gunakan ya dalam kelas ini untuk tugas UAS ataupun nanti perkuliahan akhirnya ya untuk skripsinya. Untuk analisis semiotika kita punya PMK khusus ya, capaian pembelajaran dari mata kuliah, yaitu teman-teman mampu memahami metode semiotika dan penggunaannya dalam riset komunikasi tentu saja. Ada materi pembelajaran yang akan saya bagikan ke teman-teman, setidaknya ada 5 item. Mulai dari mengenal semiotika itu apa, kemudian kelebihan dan kelemahan dari metode ini, prosedur dalam melakukannya, teknik pengumpulan data dan analisisnya, serta tentu saja terakhir contoh riset dengan semiotika di bidang komunikasi. Nah, silakan teman-teman menuju ke link ini untuk menuliskan apa sih definisi semiotika menurut kalian. Sebentar, link ini akan saya bagikan juga di kolom chat. Saya stop share terlebih dulu ya. Silakan kalian menuju ke sana dan tuliskan definisi semiotika menurut kalian seperti apa. Jangan lupa tuliskan inisial nama atau mau dituliskan nama lengkap juga boleh ya. Lalu sebutkan definisi yang kalian ketahui mengenai semiotika. Saya akan sharing Padlet-nya dulu untuk mengetahui siapa yang sudah memberikan jawabannya ya. Oke. Nanti tolong diinfokan ke saya kalau teman-teman terkendala mengakses Padlet-nya ya. Saya share screen dulu. Apa sih sebenarnya semiotika? Oke, study of a sign dari A. Wah, siapa nih A? Nanti saya cari tahu. Siapa lagi yang mau kasih tahu apa sih sebenarnya semiotika itu, teman-teman? Menarik ya, study of sign. Apalagi semiotika adalah tanda-tanda pada suatu objek yang memiliki makna. CHR. Nah, ini Zahra kayaknya ya. Oke, terima kasih Zahra dan A. Siapa lagi nih yang mau berbagi? Silahkan. Analisis tentang simbol dan tanda dari V. Oke. Kemudian dari M, mempelajari makna atau tanda-tanda gitu, Mas. Oke. Kemudian dari J, semiotika adalah sebuah paham yang menekankan pada encoding tanda. Menarik. Dan proses dekonstruktualisasi tanda. Oke, menarik sekali J. Ilmu yang mempelajari tentang tanda-tanda. Ada lagi nggak?
Oke, ini jawabannya rata-rata sama ya. Ada kata kunci yang kita lihat yaitu tanda, kemudian yang menarik lagi adalah encoding dan proses dekonstruktualisasi tanda. Ini menarik sekali. Oke, saya kembali lagi dulu ya ke slide saya sebelumnya. Terima kasih teman-teman untuk pendapatnya. Maka apa yang sebenarnya kalian sampaikan pada Padlet tadi itu sudah kurang lebih mencakup definisi semiotika yang akan kita pelajari. Semiotika sebenarnya, seperti yang kalian juga sampaikan, kajian tentang tanda atau sains. Tanda ini adalah sesuatu yang tentu saja dapat mewakili sesuatu yang lain. Tanda tentu tidak dapat berdiri sendiri karena tanda ini merupakan bagian dari sebuah sistem. Dan tanda ini kombinasi dari penanda atau signifier dan petanda atau signified. Seperti yang kalian lihat pada contoh di sebelah kanan. Signifier atau penanda dari kata open artinya mungkin terbuka atau buka gitu ya. Sementara ketika open itu diletakkan pada sebuah taruhlah sebuah toko atau sebuah restoran, maka petandanya bahwa kalian, kita sebagai pengunjungnya bisa masuk karena toko atau restoran tersebut buka, gitu ya. Nah, ini sebenarnya definisi yang sangat sederhana mengenai semiotika. Lantas tanda itu sebenarnya apakah hanya sesimpel itu? Ternyata tidak. Karena seperti yang disampaikan sebelumnya ya, tanda merupakan bagian dari sebuah sistem. Misalnya kita lihat, ada penanda dan petanda tunggal, contohnya seperti yang kalian lihat pada yang berwarna merah ya, signifier dan signified. Sementara merah ini juga bisa diartikan dengan api, apel, cinta, darah, dan yang lainnya barangkali dalam sistem pembentukan makna kita. Sebagai tentu saja pemberi makna yang aktif ya, terkait dengan apa tanda-tanda yang kita lihat. Nah, kelebihannya kita mampu melihat apa yang ada di balik teks atau di bawah permukaan. Seperti paradigma kualitatif ya, yang memang berharap ingin membongkar kedalaman, ingin menggali sesuatu lebih dalam lagi dari metode yang lain atau paradigma kuantitatif misalnya. Sedangkan kelemahannya tetap ada. Analisis yang kemudian dilakukan oleh peneliti itu nanti akan cenderung berdasarkan pada interpretasi yang mungkin saja bisa bias atau subjektif. Atau di sini dikatakan analisisnya cenderung imperialistik dan kadangkala juga bisa jadi kurang kritis dan tujuannya jatuh hanya kepada tujuan yang umum, tidak seperti yang diharapkan sebenarnya pada kelebihannya, yaitu tujuan yang lebih spesifik dan khusus. Bagaimana kita melakukan semiotika? Ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Mulai dari memperhatikan eksistensi fenomena dan objek, serta tujuan dalam menganalisisnya seperti apa. Kita perlu memperhatikan sistem tanda, karena tadi tanda bagian dari sistem, yaitu apa saja penanda penting dan kira-kira artinya apa ya. Kemudian perhatikan aspek modalitasnya, yaitu klaim realitas apa yang dibuat oleh teks itu, atau mungkin non-teks, karena tidak saja teks ya. Kemudian perhatikan struktur sintakmatik, yaitu bagaimana suatu penanda itu berhubungan dengan penanda lainnya dalam sistem tanda. Dan yang terakhir, perhatikan struktur intertekstualitas, yaitu bagaimana dimensi teks itu dapat dibandingkan dengan teks lain dalam genre yang sama. Salah satu tahapan analisis yang akan saya kenalkan kepada teman-teman adalah model Roland Barthes. Nah, ini mungkin tidak asing ya, para pembelajar komunikasi pasti kenal dengan beliau. Beliau salah satu yang kemudian mengeluarkan notion atau gagasan terkait dengan semiotika. Selain misalnya Ferdinand Saussure ya, yang mungkin teman-teman juga tidak asing. Di sini kita fokus ke Roland Barthes. Mulai dari makna denotasi, konotasi, dan makna ideologi. Ada 3 sistem pemaknaan menurut beliau. Denotasi ini makna yang sifatnya umum, yang kita lihat sebagai makna itu sendiri yang tampil, yang dapat kita indera gitu ya, kita rasa dan seterusnya. Sementara makna konotasi adalah makna di balik itu. Sementara untuk ideologi adalah makna yang mungkin timbul di dalam suatu sistem sosial yang itu ada kaitannya dan bisa mempengaruhi pula pemaknaan yang kita buat. Tidak saja sistem sosial, ada sistem politik di situ, sistem ekonomi, sistem kebudayaan, dan lain-lain yang itu berkelindang, yang selalu memberikan kita pemahaman, memberikan kita pengaruh, dan seterusnya dalam memberikan pemaknaan atas tanda yang kita indra tadi, yang dapat kita lihat tadi. Ada setidaknya 2 level signifikansi kalau kita lihat tadi ya, menurut Barthes.
mulai dari level signifikasi language atau kebahasaan dan level mitos. Nah, dari sini sebenarnya kita juga bisa melihat teknik pengumpulan datanya, yaitu dengan menggunakan data primer, data yang kita sebagai peneliti interpretasi dari teks atau non-teks yang kita teliti itu tadi, gitu ya, tanda-tanda yang terkumpul dalam teks atau non-teks. Sementara data sekunder itu tafsiran interpretasi yang mungkin kita perlu libatkan dari pihak eksternal, di luar dari diri kita sebagai peneliti. Salah satu tujuannya adalah untuk menghindari misalnya interpretasi yang bias atau sangat subjektif dari kita sebagai peneliti utamanya. Lalu, seperti apa ya contoh riset semiotika dengan contoh riset komunikasi dengan metode semiotika? Mari kita simak video pembelajaran di LMS Fokus. Saya stop share dulu ya. Mari kita lihat video contoh riset semiotika yang teman-teman bisa saksikan juga nanti di LMS Fokus. Sebentar ya. Halo teman-teman, setelah sebelumnya kita mempelajari definisi dan tahapan dalam melakukan metode semiotika, di video kali ini kita akan membahas 3 contoh riset dalam melakukan metode ini. Ketiganya dipilih sebagai perwakilan dari ragam produk atau konten komunikasi seperti film, iklan, komik, karya sastra, dan bentuk-bentuk komunikasi verbal dan nonverbal lainnya di ranah daring maupun luring. Seperti apa? Yuk kita simak. Riset pertama berjudul Semiotika dalam Metode Penelitian Komunikasi yang ditulis oleh Mujianto dan Nur tahun 2013. Riset ini menggunakan metode studi pustaka dalam menelaah lebih lanjut terkait dengan semiotika. Menurut penulis, semiotika ini merepresentasikan lebih dari sekedar realitas yang ada. Untuk membaca hasil selengkapnya, dapat diunduh di Pranala berikut ini. Riset kedua adalah riset yang dilakukan oleh Firdasari di tahun 2020. Riset ini meneliti mengenai simbol dan tanda yang mengandung nilai-nilai erotisme pada sebuah komik bernama Komik Ghibli. 3 tahapan yang diteliti terdiri dari tahapan visual, verbal, dan juga nonverbal. Semiotika yang digunakan adalah semiotika ala Roland Barthes. Adapun hasilnya menunjukkan bahwa nilai-nilai erotisme ditampilkan pada tahapan visual dan nonverbal. Hasil selengkapnya dari penelitian ini bisa kalian baca di Pranala berikut. Contoh penelitian terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Marsha di tahun 2021. Marsha meneliti pergeseran stereotip atlet perempuan yang ditampilkan dalam iklan. Iklan yang diteliti adalah iklan Nike edisi Dream Crazier. Or just being crazy. But a woman running a marathon was crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do. Metode yang digunakan adalah metode semiotika ala Roland Barthes. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pergeseran stereotip yang ditampilkan dalam iklan tersebut, khususnya jika dikaitkan dengan kategorisasi femvertising yang digunakan oleh Marsha di dalam penelitiannya. Untuk membaca penelitian selengkapnya, bisa diunduh di Pranala berikut. Nah, bagaimana? Semakin penasaran kan dengan metode ini? Demikianlah video pembelajaran metode semiotika. Semoga teman-teman bisa mendapatkan penjelasan yang cukup holistik terkait dengan metode ini. Jangan lupa juga untuk mendalami materi pembelajaran lainnya di Learning Management System kelas kita. Akhirnya, jaga kesehatan selalu ya, dan sampai jumpa! Oke, itu tadi contoh riset yang teman-teman tentu saja bisa unduh dan baca secara gratis ya. Ada 3 yang kami berikan. Dan tentu saja contoh riset tersebut mudah-mudahan bisa memberikan kontekstualisasi dan contoh yang relevan untuk menginspirasikan teman-teman harapannya ya dalam melakukan penelitian dengan metode semiotika seperti apa ya di bidang ilmu komunikasi. Karena ternyata objek yang bisa teman-teman teliti itu sangat beragam. Seperti yang disampaikan dalam video tadi ya, pada saat itu rambut saya masih agak panjang ya teman-teman, saat syuting video itu, sekarang agak lebih pendek ya, tapi tenang saja itu tetap saya. Di situ teman-teman nanti kembali ke tadi ya, ada berbagai ragam yang bisa kalian teliti, mulai dari komik, bahkan artifak pun itu diteliti ya, walaupun misalnya jarang saya dapatkan di komunikasi sejauh ini, karena kebanyakan itu dilakukan oleh teman-teman kita yang belajar di ilmu budaya ya, antropologi dan kawan-kawan, selalu melakukan itu.
sehingga ini bukan kemudian membuat kalian terkotak-kotakan ya dalam suatu bidang ilmu, tetapi justru ini ada peluang juga untuk interdisiplin ya. Karena itu tadi sekali lagi ada sistem pemaknaan yang kaitannya dengan tentu saja yang disampaikan oleh Roland Barthes ada 2 signifikasi ya, yang di sini nih slide ini. Language itu tentu saja kebahasaan dan mitosnya seperti apa. Oke, itulah ya kurang lebih apa yang sudah kita pelajari terkait dengan metode semiotika. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya stop share dulu ya untuk bisa lebih interaktif dengan kalian lagi. Oke, udah ada. Taufik, silakan Taufik. Terima kasih Mas atas waktu yang diberikan. Ya, yang saya mau tanyakan itu tadi ada dijelaskan kalau contoh risetnya itu ada riset tentang komik. Nah, apakah di kajian semiotika ini boleh kita meneliti tentang misal lagu dan misal pun boleh, apakah ada syaratnya Mas ketika kita mau meneliti lagu, apakah harus terkenal, harus dikenal oleh banyak orang seperti itu Mas? Terima kasih. Oke, terima kasih Taufik. Pertanyaan yang menarik ya. Apa yang bisa kita lakukan atau syarat-syarat seperti apa ya jika ingin meneliti sebuah lagu misalnya, lirik lagu. Apakah harus terkenal? Saya rasa itu bisa jadi salah satu faktor, Taufik. Kenapa saya bilang gitu? Misalnya kalau dia kurang terkenal atau gini, saya kembali dulu atau balik dulu ya dengan salah satu alasan kenapa sih kita memilih suatu objek. Salah satu yang paling penting untuk teman-teman kemudian nanti perhatikan dalam memilih suatu objek adalah apakah objek tersebut bisa kalian jangkau atau tidak. Lirik lagu tentu bisa ya. Nah, ini syarat untuk Taufik yang pertama, bisa dijangkau. Kedua, kira-kira apakah objek tersebut itu telah bisa dijangkau ini dalam artian dekat secara budaya, secara konteks sosial juga dengan teman-teman gitu ya. Kemudian yang kedua tadi bisa dijangkau, dekat itu bisa dijangkau. Yang kedua, maaf kok bisa dijangkau. Yang kedua adalah apakah objek tersebut, dalam hal ini misalnya lagu, itu sudah terbit, sudah publikasi, sudah dikenal oleh orang atau tidak. Setidaknya seperti itu, dia udah beredar gitu ya di publik. Apakah sudah atau belum? Kalau sudah, tentu aman gitu ya, orang bisa mengakses, orang mungkin pernah mendengar atau mungkin pernah tahu, tetapi kalau dia belum terakses oleh publik, maka ini perlu juga tentu saja kita tanyakan gitu ya, atau kita cari tahu lebih lanjut lagi terkait dengan izin dari si pemilik lagu. Karena tak kaitannya dengan hak cipta itu tadi ya teman-teman, boleh atau tidak meneliti, apalagi kalau misalnya dia belum merilisnya, jangan-jangan ada dispute nanti ketika kita sudah meneliti tanpa izin gitu ya. Kemudian yang ketiga, apakah dia harus terkenal? Saya kira itu bisa jadi salah satu alasan, walaupun itu bukan alasan satu-satunya. Karena dalam memilih suatu metode gitu ya, maaf, kok metode? Objek ya Taufik. Dalam memilih suatu objek itu saya rasa alasan-alasan yang pertama dan kedua itu perlu jadi pertimbangan yang paling utama. Sementara alasan yang ketiga tadi, terkenal, dia mungkin punya rating yang oke kalau itu program televisi atau mungkin apa lagi, film gitu ya, punya rating tertinggi, mungkin dia pernah mendapat penghargaan, itu bisa jadi faktor-faktor yang mendukung ya untuk memilih. Semoga itu menjawab, Taufik. Ada pertanyaan lain dari Taufik? Sudah Mas, terima kasih. Oke, terima kasih Taufik. Nah, kalau begitu sebelum berakhir perkuliahan kita hari ini, saya akan sharing ulang lagi ya. Apa itu yang akan kita lakukan minggu depan? Adalah mempelajari bersama terkait dengan analisis wacana dan penggunaannya dalam riset komunikasi. Dan teman-teman yang akan presentasi kelompok dan literatur review individual juga akan silakan melanjutkan ya proses itu. Nanti akan kami informasikan kembali di WhatsApp grup kelas kita ya. Untuk bahan bacaan akan kami sampaikan di WAG atau di LMS. Akhirnya, demikianlah perkuliahan kita di hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Satu pantun perpisahan. Wis, perpisahan gak tuh? Apa itu? Merah pertanda rasa sayang. Cakep. Rasa sayangmu dan semuanya. Cakep. Semiotika elok dipandang. Cakep. Sehat pikirmu selama-lamanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam sehat selalu. Kita jumpa lagi insya Allah di minggu depan ya. Sehat selalu teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.